Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas penyelesaian soal program linear dengan metode simplex. Sebelumnya, perkenalkan saya Armina Daviadini dengan NIM 24040420125. Dan saya Talita Aprila Paremesti dengan NIM 24040202131. Diberikan soal, tentukan nilai minimum program linear berikut dengan metode simplex primal maupun dual. Dengan nilai minimal fungsi tujuan 9x1 ditambah 8x2 sama dengan Z, dan juga fungsi kedala x1 min 2x2 kurang dari sama dengan 3, 3x1 min 4x2 lebih dari sama dengan 5, 6x1 min 7x2 sama dengan 8. Dengan x1 lebih dari sama dengan 0 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita harus mengubah dulu ke bentuk standar primal. Untuk fungsi kendalanya, x1 min 2x2 plus s1 plus 0s2 plus 0mxa plus 0mxb sama dengan 3. 3x1 min 4x2 plus 0s1 min s2 plus mxa plus mxb sama dengan 5. 6x1 min 7x2 plus 0s1 plus 0s2 plus 0mxa plus 0mxb sama dengan 8. Selanjutnya, untuk bentuk standar dari fungsi tujuannya, Z sama dengan 9x1 plus 8x2 plus 0s1 plus 0s2 plus mxa plus mxb dengan T max X sama dengan min X min Z min sama dengan min 9x1 min 8x2 min 0s1 min 0s2 min mxa min mxb. Setelah kita menemukan bentuk standar primalnya, kita masukkan ke dalam bentuk matriks dengan matriks X1, X2, S1, S2, XA, XB, dan juga Q. Lalu kita masukkan nilainya X1 1, 3, 6, X2-nya min 2, min 4, min 7, S1-nya 1, 0, 0, S2-nya 0, min 1, 0, XA-nya 0, 1, 0, XB 0, 0, 1, dan Q 358. Setelah itu, kita masukkan ke dalam tabel program awal. Kita membuat tabelnya terlebih dahulu dengan CB, VDB, Q, X1, X2, S1, S2, XA, dan juga XB. Lalu, karena ini merupakan tabel program awal, maka VDB-nya S1, XA, XB. Dengan C-nya yaitu min 9, min 8, 0, 0, min M, min M. Lalu kita masukkan angkanya. Setelah itu, setelah kita masukkan, kita lanjut mencari nilai dari ZC min CC-nya. Nah, berikut untuk tabelnya. Jadi, yang pertama itu kita mencari nilai dari ZC terlebih dahulu dengan CB dikalikan Q, yaitu CB dikali Q berarti 0 ditambah, 0 dikali 3 ditambah min M dikali 5 ditambah min M dikali 8, itu hasilnya min 13 M. Selanjutnya yang X1 0 dikali 1 ditambah min M dikali 3 ditambah min M dikali 6, hasilnya min 9, dan seterusnya hingga XB, yaitu 0 kali 0 ditambah min M dikali 0 ditambah min M dikali 1, maka hasilnya yaitu min M. Selanjutnya, setelah kita mencari ZC, kita mencari ZC min CC dengan cara min 9M, maaf, min 9M, min 9, itu hasilnya min 9M plus 9, selanjutnya 11M plus 8, lalu 0M, 0, 0. Dari hasil
ZJ tersebut kita bisa mencari kolom kuncinya. Kita mencari kolom kunci dari nilai yang terkecil. Selanjutnya kita mencari nilai P. P yaitu hasil dari key dibagi dengan kolom kuncinya. Kolom kuncinya yaitu X1, maka P-nya yaitu 3 dibagi 1, hasilnya 3. Lalu 5 dibagi 3, hasilnya 1/2. Dan 8 dibagi dengan 6, hasilnya 1/3. Lalu dari kolom P ini kita akan mencari baris kunci. Baris kunci adalah nilai yang terkecil. Nilai terkecilnya yaitu 1/3. Maka ini sebagai baris kunci. Selanjutnya dari baris kunci dan kolom kunci, kita bisa mencari elemen kunci. Maka elemen kuncinya yaitu 6. Selanjutnya kita akan membuat transformasi baris kunci. Baris kuncinya dari XB ini karena elemen kuncinya di XB. Maka 8, 6, min 7, 0, 0, 1 dibagi dengan elemen kuncinya yaitu 6. Maka hasilnya 4/3, 1, min 7/6, 0, 0, dan 1/6. Ini adalah transformasi baris kunci B3. Yang selanjutnya kita mencari transformasi baris yang lain. Tadi kita sudah menemukan transformasi baris kuncinya yaitu B3, maka baris yang lainnya yaitu B1 dan B2. Untuk mencari transformasi baris lain dari B1 ini, yaitu dengan mengurangkan nilai koefisien yang ada di kolom kunci. Lalu selanjutnya dikali dengan transformasi baris kuncinya. Jadi tadi B1 itu ini. Baris 1, 3, 1, min 2, 1, 0, 0, 1. Dan baris 2-nya 5, 3, min 4, 0, min 1, 1, 0. Selanjutnya dikali dengan ini. Baris 1-nya dikali dengan 1. Baris 2-nya dikurang dengan 1 dan dengan 3. Lalu dikali dengan hasil dari baris kuncinya. Jadi 3 min 1 dikali 4/3 sama dengan 1/2/3 hingga yang terakhir 0 min 1 dikali 1/6 sama dengan min 1/6. Jadi untuk transformasi baris lain dari B1 yaitu 1/2/3, 0, min 5/6, 1, 0, 0, lalu yang terakhir min 1/6. Selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa mencari transformasi baris lain dari B2 yaitu 5 min 3 dikali 4/3 yaitu hasilnya 1 hingga baris yang terakhir yaitu 0 min 3 dikali 1/6. Untuk hasil transformasi baris lain dari B2 yaitu 1, 0, min 1/2, 0, min 1, 1, dan min 1/2. Selanjutnya kita akan mencari iterasi 1 dari hasil transformasi baris tadi. Maka VDB-nya yaitu S1, X1, XA dan X1. Lalu kita masukkan nilainya, nilai dari hasil transformasi tadi. Selanjutnya kita membuat tabel iterasi 1 dengan VDB-nya S1, XA, dan X1. Lalu kita masukkan nilainya dari hasil transformasi yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita mencari ZJ. ZJ-nya yaitu seperti tadi, 0 dikali 1/2/3 ditambah min M dikali 1 ditambah min 9 dikali 1/1/3. Maka hasil ZJ pada kolom Q min M min 3. Selanjutnya untuk kolom X1, 0 dikali 0 ditambah min M dikali 0
ditambah min 9 dikali 1, hasilnya yaitu min 9. Kita lakukan sampai dengan tabel kolom terakhir, kolom XB, maka 0 dikali min 1/6 ditambah min M dikali min 1/2 ditambah min 9 dikali 1/6. Maka hasilnya ZJ pada kolom XB yaitu 1/2M min 3/2. Selanjutnya kita mencari ZJ min CC, maka min 9, min 9 maka hasilnya 0. Seterusnya sampai dengan kolom terakhir yaitu kolom XB, maka 1/2M min 3/2M min M, maka hasilnya 3/2M min 3/2. Dikarenakan sudah positif semua hasil dari ZJ min CC-nya, maka tetapi masih ada variabel bantuan, maka iterasi ini dihentikan. Dengan kesimpulan, pada iterasi 1 diperoleh seluruh nilai ZJ min CC lebih dari sama dengan 0, sehingga proses iterasi berhenti. Namun, variabel artifisial XA masih berada dalam basis dengan nilai XA sama dengan 1. Karena variabel artifisial tidak dapat dieliminasi hingga bernilai 0, maka model program linear tidak memiliki daerah layak atau invisible. Dengan demikian, program ini diperoleh no visible solution. Selanjutnya adalah dalam bentuk dual. Nah, dalam bentuk dual ini, yang pertama itu ubah ke bentuk standarnya dulu. Dengan fungsi kendalanya, min Y1 aksen, plus 3Y2 aksen, plus 6Y3 aksen, min 6Y3 aksen, plus 1S1, plus 0S2, sama dengan 9. Lalu 2Y1 aksen, min 4Y2 aksen, min 7Y3 aksen, plus 7Y3 aksen, plus 0S1, plus 1S2 sama dengan 8. Dengan fungsi tujuannya, W sama dengan min 3Y1 aksen, plus 5Y2 aksen, plus 8Y3 aksen, min 8Y3 aksen, mohon maaf, min 8Y3 double aksen, plus 0S1, plus 0S2. Menjadi 3Y1 aksen, min 5Y2 aksen, min 8Y3 aksen, plus 8Y3 double aksen, min 0S1, min 0S2 sama dengan 0. Nah, dari bentuk standar itu kita masukkan ke dalam bentuk matriks, yang dimana ada kolom Y1 aksen, Y2 aksen, Y3 aksen, Y3 double aksen, S1, S2, dan key. Untuk ini, tadi yang dari persamaan standarnya dimasukkan menjadi min 1, 3, 6, 6, 1, 0, 9, 2, min 4, min 7, 7, 0, 1, 8. Nah, S1, S2 ini termasuk matriks identitas. Selanjutnya yaitu adalah tabel awal, program awal, yang dimana berisi CB, VDB, Ki, Y1 aksen, Y2 aksen, Y3 aksen, Y3 double aksen, S1, dan S2. Karena ini program awal, VDB-nya diisi S1 dan S2 dengan CB 0 dan 0. Nah, kita masukkan yang tadi sebelumnya di matriks itu ke dalam tabel program ini. Selanjutnya, kita mencari ZJ min CJ-nya. Karena di sini program awal berarti ZJ-nya itu bernilai 0. Lalu untuk mencari ZJ min CJ-nya, ini ZJ dikurangi CJ, jadi CJ-nya ada min 3, 5, 8, min 8, 0, 0.
Nah, di kolom Y1 aksen itu 0 dikurangi min 3 sama dengan 3. Y2 aksen 0 dikurangi 5 sama dengan min 5. Y3 aksen 0 dikurangi 8 sama dengan min 8. Y3 double aksen 0 dikurangi min 8 sama dengan 8. S1 0 dikurangi 0, 0. S2 0 dikurangi 0, 0. Nah, di sini dapat kita lihat eh, cara menentukan kolom kunci kan dipilih dari nilai yang paling negatif atau yang paling kecil. Dan di sini ada min 8. Min 8 kita pilih kolom kuncinya di Y3 aksen ini. Lalu kita akan mencari baris kunci. Cara menentukan baris kunci yaitu key dibagi dengan baris yang ada di kolom kunci. Berarti 9 bagi 6 itu 1/1/2. 8 dibagi min 7 itu min 1/1/2. Nah, kita pilih baris kunci. Baris kunci itu tidak boleh negatif. Jadi kita pilih positif terkecil yaitu 1/1/2. Nah, ini eh, ditarik ini menjadi untuk itu kita selanjutnya ada elemen kunci. Elemen kuncinya ada di 6 yaitu di Y3 aksen di baris S1. Elemen kunci ini berfungsi untuk pembagi untuk transformasi baris kunci. Nah, selanjutnya ini ada baris kunci yang di B1 karena elemen kuncinya ada di B1. Nah, baris B1 itu ada 9, min 1, 3, 6, min 6, 1, 0. Itu semua dibagi dengan elemen kunci yaitu 6. Menjadi 1/2, min 1/6, 1/2, 1, min 1, 1/6, dan 0. Selanjutnya ada transform. Nah, selanjutnya ada transformasi baris lain yang terjadi di baris kedua. Nah, transformasi baris lain ini baris lain kunci yaitu dikurangi nilai koefisien yang ada di kolom kunci dan dikali dengan transformasi baris kunci. Nah, jadi ini kan baris kedua ada 8, 2, min 4, min 7, 7, 0, 1. Dikurangi dengan baris yang ada di elemen kunci itu ada min 7 dikali dengan hasil dari transformasi baris kunci yang sebelumnya yaitu 1/1/2. Berarti hasilnya 18 1/2. Sampai terakhir yang hasilnya adalah 1. Jadi untuk transformasi baris lain ada 18, 18 1/2 ada 5/6, min 1/2, 0, 0, 1/6, dan 1. Nah, dari transformasi yang sudah dilakukan, kita masukkan ke dalam tabel iterasi pertama. Di tabel iterasi pertama ini di baris pertama, karena tadi terjadi elemen kunci, VDB-nya kita ganti Y3 aksen karena terjadi di Y3 aksen. Dengan CB-nya adalah 8. Nah, lalu kita hitung lagi ZJ-nya. Cara menghitung ZJ kan sama. 8 dikali 1/2 ditambah 0 dikali 18 1/2 sama dengan 12. Dihitung sampai kolom terakhir yaitu S2. 8 dikali 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Untuk itu selanjutnya adalah ZJ min CJ. Berarti eh, ZJ-nya ini min 1/3 dikurangi min 3 sama dengan 1/2/3. Lalu 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Min 8 kurangi min 8 sama dengan 0. 1/1/3 kurangi 0, 0. 1/1/3 dan 0 kurangi 0 sama dengan 0. Nah, karena ini ada yang negatif terkecil yaitu min 1 berarti dijadikan kolom kunci. Selanjutnya adalah menentukan baris kunci. Sama, untuk menentukan baris kunci yaitu kolom key ini dibagi dengan Y2 aksen. Berarti 1/1/2 per 1/2 sama dengan 3 dan 18 1/2 dibagi min 1/2 sama dengan min 37. Ingat, untuk baris kunci itu tidak boleh negatif. Jadi yang kita pilih adalah positif terkecil yaitu 3.
Nah, di tiga ini kita sudah nemu untuk elemen kuncinya yang terjadi di kolom Y2 aksen dengan CJ-nya itu 5 ya. Selanjutnya kita akan menentukan transformasi baris kunci yang ada di B1 karena elemennya terjadi di B1. Nah, untuk baris yang kunci ini ada 1 1/2, min 1/6, 1, min 1, 1/6, dan 0. Itu semua dibagi dengan elemen kunci, yaitu 1/2. Menjadikan 3, min 1/3, 1, 2, min 2, 1/3, dan 0. Nah, lalu untuk selanjutnya ada transformasi baris lain yang juga terjadi di B2. Ini baris lainnya itu ada 18 1/2, 5/6, min 1/2, 0, 0, 1/6, dan 1. Itu dikurangi dengan min 1/2 ini didapat dari eh, baris yang ada di elemen kunci itu. Lalu dikali dengan transformasi baris kunci. Yang pertama ini menghasilkan 20 sampai 1. Berarti di transformasi baris lain di B2 ini ada 20, 2/3, 0, 1, min 1, 1/3, dan 1. Nah, ini iterasi kedua. Jadi yang transformasi itu kita masukkan ke dalam sini. Dan karena tadi elemen kuncinya terjadi di baris pertama, kita ganti juga di VDP-nya menjadi Y2 aksen dan CB-nya menjadi 5. Lalu kita hitung ZC-nya, yaitu 5 dikali 3 ditambah 0 dikali 20 sama dengan 15. 5 dikali min 1/3 ditambah 0 kali 1/3 sama dengan min 1/2/3 dilakukan sampai kolom S2, yaitu 5 kali 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Lalu kita cari ZC min CC-nya, yaitu min 1/2/3 dikurangi min 3 sama dengan 1/1/3. Y2 aksennya itu 5 dikurangi 5 sama dengan 0, 10 dikurangi 8 sama dengan 2, min 10 dikurangi min 8 sama dengan min 2, 1/2/3 dikurangi 0 sama dengan 1/2/3, dan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, di baris ini kita menemukan kolom kunci, yaitu min 2. Jadi kita akan menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci, sama, yaitu dengan key ini dibagi dengan Y3 double aksen ini. Jadi 3 dibagi min 2 sama dengan min 1, 1/2. 20 dibagi min 1 sama dengan min 20. Nah, karena pada kolom rasio ini hasilnya negatif semua, tidak bisa menemukan baris kunci, maka iterasi dihentikan. Nah, untuk hasil akhirnya, iterasi berhenti karena semua nilai rasio bernilai negatif atau kurang dari sama dengan 0. Padahal, nilai baris fungsi tujuan ZC min CC itu menunjukkan tabel belum optimal. Artinya, bisa menaikkan keuntungan atau fungsi tujuan sampai tak terhingga tanpa melanggar pembatas. Kasus ini dinamakan unbounded solution atau masalah yang tak terbatas. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan pada di POM QM. Nah, di sini kita masukkan number of constraints-nya ada 3 dan number of variabelnya 2. Dan kita akan mencari minimum, jadi kita pilih minimize. Lalu kita masukkan untuk Z-nya ini ada 9, 8. Lalu ada
Di fungsi kendalanya ada satu min 2 kurang dari sama dengan 3, lalu 3 min 4 lebih dari sama dengan 5, dan yang terakhir 6 min 7 sama dengan 8. Nah, di sini kan sudah didapat nih fungsi tujuannya ada 9x1 plus 8x2. Terus langsung fungsi kendalanya x1 min 2x2 kurang dari sama dengan 3. 3x1 min 4x2 sama lebih dari sama dengan 5. Dan 6x1 min 7x2 sama dengan 8. Lalu kita akan membuktikan apakah jawaban sebelumnya kita benar atau tidak. Nah, di sini terdapat there is no feasible solution. Nah, ini untuk iterasinya. Dan ini untuk dualnya. Jadi dualnya itu ada fungsi tujuannya itu min 3, 5, 8. Untuk kendalanya min 1, 3, 6. Kurang dari sama dengan 9. Lalu 2, min 4, min 7 kurang dari sama dengan 8. Nah, karena di sini juga there is no feasible solution, berarti kita dapat mensimpulkan. Nah, karena masalah primal merupakan masalah yang tak mempunyai penyelesaian visible atau bisa disebut invisible solution, maka dual adalah masalah yang tak terbatas atau unbounded solution. Jadi pengerjaan kita dalam eh, tabel simplex yang manual dengan POM-QM itu berhasil sama, yaitu invisible solution. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penyelesaian nilai minimum menggunakan metode simplex dualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Makasih, makasih. Shishi. Hmm.